relatif ya kalau kita lihat dari cadangan devisa untuk membiayai import itu 8 bulan. Namun harus diingat bahwa cadangan devisa naik itu bukan karena darah dan keringat kita, melainkan karena tadi utang dalam US dollar dalam bentuk global bonds dan dibantu juga oleh penurunan import yang lebih cepat daripada penurunan ekspor. Jadi trade balance, transaksi perdagangan kita surplus itu juga membantu. Jadi tapi harus siap-siap, sebentar lagi kita akan bisa saja menghadapi arus balik, yakni penjualan surat-surat berharga seperti yang terjadi pada bulan Maret yang lalu. Apa ya Pak yang harus dipersiapkan nih Pak terkait mengenai arus balik ini, dan kemudian kalau dilihat dari postur Cadef ini akan seperti apa Pak nanti ke depannya Pak? Kecenderungannya akan tertekan karena kita kan tidak bisa utang terus ya. Kemudian kalaupun kita paksakan utang, bebannya terlalu berat dan utangnya kan harus lebih banyak dalam denominasi rupiah untuk diserap oleh BI, kan siap-siap untuk zero coupon bonds gitu ya, dan ada yang laku lah kalau di luar negeri karena BI yang standby bayarnya. Oleh karena itulah kalau menurut saya yang harus segera dilakukan adalah rasionalisasi pengeluaran dulu. Jadi kalau kita lihat misalnya pemotongan anggaran itu belum maksimal. Kementerian Pertahanan cuma dipotong 9 triliun. Jadi Kementerian Pertahanan adalah kementerian atau lembaga negara yang anggarannya satu-satunya yang di atas 100 triliun gitu. Mau pakai apa gitu kan. Kemudian infrastruktur juga saya rasa masih bisa dipotong supaya kita bisa mengurangi exposure kita keluar, mengingat 30% dari local currency bonds. Tadi kan yang global bonds ya dipegang oleh asing ya, tapi local currency bonds pun itu dipegang oleh asingnya cukup besar, dan kita terbesar pemilikan asingnya di local currency bonds. Kira-kira 30%, walaupun sudah turun tapi masih tertinggi di antara emerging market. Jadi ya mau tidak mau potong dulu lah anggaran-anggaran itu. Banyak sekali anggaran yang aneh-aneh ya. Sebagian besar anggaran itu dalam bentuk program dukungan manajemen. Kemudian ada program kerukunan umat. Apa ini di tengah-tengah krisis seperti ada lagi program koordinasi. Jadi hal-hal yang sifatnya birokratik gitu. Ya saya tahulah sebagian ini untuk menambah pendapatan PNS yang kecil, jadi ada di program-program itu ada honor bulanan gitu-gitu. Tolong puasa dululah gitu. Ya. Pak Faisal Basri, kalau dalam kondisi ekonomi yang tertekan itu kan praktik umum yang berlaku adalah spending diperbanyak. Jadi spending belanja pemerintah diperbanyak, dipercepat agar ekonomi bergulir ketika pelaku usaha sedang kesulitan untuk membantu menggulirkan perekonomian. Saat ini kan pemerintah juga sudah berusaha itu melakukan pembiayaan lebih tinggi, defisit APBN dinaikkan menjadi kisaran 4,3% terhadap 6,34% terhadap produk domestik bruto. Artinya memang ikhtiar pemerintah sudah mengarah ke sana dan BI dilibatkan di situ. Tetapi di sisi lain, kenapa spending harus ditekan kalau menurut Anda? Bukankah idealnya belanja diperbanyak, kemudian juga pembiayaan juga ditingkatkan? Pandangan Anda gimana? Ya, masalahnya kan kita tidak seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tinggal keluarkan bonds laku gitu ya. Tapi kan bonds kita kan beda lah standingnya. Kemudian kedua yang saya ingin tekankan adalah kualitas dari spending. Kalau kita belanja senjata semakin banyak, itu kan sebagian besar impor. Jadi multipliernya kan nol di dalam negeri. Kemudian spending untuk infrastruktur ditekankan pada, ini kan tidak terjadi revisi proyek strategis nasional. Saya rasa proyek strategis nasional harus didefinisikan pasca COVID ini. Dulu strategis, sekarang menjadi tidak strategis atau kurang strategis.